alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Malam hari ini kalian akan memasuki tahun baru. Jangan, saya pesan kepada kalian semua, santri, ya muslimin muslimat, orang-orang tua yang punya anak-anak, jangan ikut-ikut berpoya-poya atau terlalu memperturutkan nafsunya, khususnya di tahun-tahun baru, karena pada saat itu banyak sekali Islam, ajaran-ajaran baik orang-orang tua, ajaran Nabi diinjek-injek oleh orang-orang yang memperturutkan hawa nafsu. Maka sebaik-baiknya adalah yang menghindari daripada kemaksiatan-kemaksiatan itu dengan memperbanyak zikir. Di rumah saja, tidak usah. Kalau kamu mau masak, masak aja di rumah. Ya, masak di rumah, tidak usah ikut-ikutan yang huru-hara sana kemari itu, apalagi yakhtalituna bainar rijal wan nisa, bercampur antara laki-laki dan perempuan. Ini pesan saya, karena mungkin yang mau pulang ya diizinkan, tapi orang tua juga harus menjaga anak-anaknya supaya tidak larut dalam kemaksiatan. Hadirin, juga perlu diperhatikan pentingnya ngaji. Sekarang ini kita ngaji ihya. Jadi ngaji ihya itu luar biasa. Saya pernah membaca kalau di jilid kelima ihya itu ada menerangkan. Jadi dulu pernah ada yang kontra sama kitab ihya. Ada ulama besar, dia itu kontra dengan itu ihya, sehingga dia itu memaklumatkan untuk dibakar. Kalau kitab-kitab ihya ambil, bakar. Terus kemudian orang ini malam harinya dia mimpi seolah-olah dirinya itu menghadap Rasulullah. Dia menghadap Rasulullah dan ada Imam Ghazali. Jadi yang nyusun ihya itu adalah Imam Ghazali. Dia itu menghadap sama Rasulullah kayak ini. Terus Imam Ghazali menyampaikan gini, ya Rasulullah, ini kitab saya ini sama kiai ini sama ulama ini dikatakan sesat, dikatakan tersesat. Maka oleh karena itu ya Rasulullah, saya mohon keadilan. Maka dalam keterangan kitab itu, dalam mimpi itu, kemudian ya Ali, periksa ihya. Maka langsung dibuka secara, karena ini kan di dalam dimensi alam yang istimewa. Tidak ada yang salah ya Rasulullah, kata Imam Ali. Utsman, lihat, ada yang salah? Tidak ada ya Rasulullah. Umar, ada yang salah? Tidak ada yang salah ya Rasulullah, kitab ihya ini. Terus kemudian Abu Bakar, tidak ada yang salah ya Rasulullah. Wahai Umar, ambil cambuk. Kiai ini, ulama ini cambuk. Dia itu merasa sakitnya luar biasa karena dicambuk Umar bin Khattab. Begitu dia terbangun, bekas cambukannya itu masih ada. Dan setelah itu dia sadar, dia terus kemudian yang orang-orang yang mempelopori untuk ngaji ihya, terus kemudian dia itu walaupun seperti itu sampai wafat itu bekas cambukannya itu masih ada. Jadi sampai wafat dimandikan itu bekas cambukannya itu masih ada. Maka oleh karena itu ulama-ulama khos, mesti ulama-ulama itu senangnya berupaya sedemikian rupa untuk ngaji ihya. Kiai saya Mbah Kiai Maimun ngaji ihya setiap pagi itu ngaji ihya. Dan kalau bisa itu saya itu mengharapkan begini ya, merindukan ini orang-orang yang kita ini, khususnya yang santri yang besar, ustadz itu coba beli ihya. Kalau kalian bisa beli pulsa, harganya berapa? Masa beli ihya itu ya kisaran yang mungkin yang biasa-biasa antara 200-300. Masa agak kuat sih? Beli pulsa bisa, beli ihya tidak bisa. Rumah-rumah yang ada kitab ihya itu barokah. Ada kitab ihya saja itu barokah rumah-rumah.
apalagi untuk ngaji, apalagi untuk ngaji. Kiai saya Mbah Maimun itu rutin ngaji Ihya, rutin ngaji Ihya, setiap pagi tidak pernah ditinggalkan. Begitu juga sampai sekarang. Jadi kiai-kiai itu adalah orang khos-khos mesti ngaji Ihya. Saya pernah ziarah di Gresik, Habib Abu Bakar yang terkenal wali kutub itu. Wali kutub itu salah satu yang tidak pernah ditinggalkan oleh majelisnya beliau adalah ngaji Ihya. Yang tidak pernah ditinggalkan ngaji Ihya. Saya itu tidak ketemu sama Habib Bakar, cuma ketemu dengan murid utamanya. Jadi murid yang paling dituakan. Jadi saya ikut ngaji setiap pagi habis subuh saya jalan ke kediaman beliau, ngaji di kediaman beliaunya Habib Abu Bakar untuk ngaji Ihya. Itu ngaji Ihya. Ngaji Ihya itu luar biasa barokah. Oleh karena itu, maka oleh karena apalagi ada seorang ulama juga mengatakan sebaik-baik kalian itu adalah yang masih dianugerahkan untuk bisa ngaji. Paham apa paham? Jadi sebaik-baik kalian itu yang sebaik-baik kalian itu adalah yang masih dianugerahkan bisa ngaji. Ngaji, kamu yang ngajarkan ngaji walaupun TPQ walaupun apa, atau kamu yang mendengarkan ngaji atau mendengarkan ngaji. Adiknya kiai saya, adiknya Mbah Kiai Maimun, itu punya murid. Jadi beliau itu betapa bangganya, betapa syukurnya kepada Allah kalau punya murid-murid itu bisa ngajar ngaji. Suatu ketika ditelepon, gimana kabarmu? Ini, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Mana si Fulan? Mbah Kiai mohon maaf, dia lagi ngajar ngaji. Dia itu kerja, diterangkan dalam keterangan itu dia itu ngajar di daerah NTB. Dari Pondok Sarang ya, Pondok Sarang dia ngajar di pondok apa itu di NTB. Dia itu ngajar ngaji. Begitu diceritakan muridnya ngajar ngaji sudah langsung nangis, langsung nangis. Namanya Mbah Ma'ruf. Mbah Ma'ruf itu adiknya Mbah Kiai Maimun. Jadi betapa bahagianya, betapa syukurnya seorang kiai itu kalau murid-muridnya itu bisa ngajar ngaji, ya, bisa ngajar ngaji. Tidak bangga itu kamu S1, S2 sampai es krim, pokoknya tapi nggak ngajar ngaji. Tidak bangga. Yang bangga itu kalau kamu itu jadi apapun juga, tapi kamu tidak meninggalkan ngaji. Paham ya? Seneng ngaji. Yang penting itu seneng ngaji. Al-babus tsani. Orang kalau seneng ngaji, kata Mbah Kiai Maimun, orang tua kalau seneng ngaji, anaknya mesti seneng ngaji, insya Allah. Pokoknya orang tua kok seneng ngaji, anaknya seneng ngaji. Tapi orang tuanya benci ngaji, susah anaknya suruh ngaji. Betul apa betul? Betul apa betul? Orang tuanya dulu, orang tuanya seneng ngaji apa enggak? Ya, enggak seneng gaji tok, ya. Bapak kamu, orang tua kamu seneng ngaji atau seneng gaji saja? Seneng ngaji? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Al-babus tsani, ini bab yang kedua. Fi kaifiyatil amal adh-dhahirah, di dalam tata caranya amal-amal yang secara zahir. Minas sholati, daripada salat. Wal bidayah, dan memulai bitakbir, dengan takbir, wama, dan perkara qabla, sebelum takbir. Jadi dalam kitab Imam Ghazali kita diajak. Jadi sholat amal-amal secara zahir apa? Nanti ada pembahasan tentang amal-amal secara batin. Kalau kita ngaji fikih begitu saja tidak ada pembahasan secara batin. Jadi di dalam Ihya kita diajak sama Imam Ghazali memahami secara zahirnya apa, secara batinnya apa. Nah ini kalau kita punya kitabnya kan enak. Jadi untuk menjadi referensi kita untuk berbicara itu kalau punya kitab, ya. Yang bagi seharusnya lil musalli, bagi orang yang sholat. Idza faragha, ketika sudah selesai siapa musalli, minal wudu, daripada wudu, wa taharah, dan bersuci, minal khabasi, daripada najis, fil badani, di dalam badannya, yang itu tetap di dalam badan, wasyabi, dan pakaiannya, wal makani, dan tempatnya, wa min satril aurat, dan daripada menutup aurat, minas surrah, daripada udel, ila rukbah, sampai dengkul. Surrah itu apa? Udel itu bahasa Indonesia nih pusar.
minas surah daripada pusar ila rukbah sampai lutut. Dengkul itu lutut ya. Jadi yang kalian perlu perhatikan di sini, sahnya sholat itu di sini adalah satu, dia harus wudhu, dia harus suci dari perkara najis. Perkara najis itu ada di badan, ada di pakaian, ada tempat. Nah ini harus diperhatikan kamu. Najis secara hukmiyah atau najis secara ainiyah. Ini ada peraturannya. Kalau kamu selonang-selonong najis secara hukmiyah, kamu lewat di situ, kamu langsung sholat, ya tidak sah. Berarti kamu berada sholat di tempat secara hukmiyah najis. Maka kamu harus paham itu apa najis ainiyah, apa najis hukmiyah. Harus dipahami. Jangan hanya sekedar amal saja. Kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Yang berikutnya adalah ayyantasiba, supaya berdiri qaiman hale jejeg, qaiman hale berdiri. Jadi jejeg itu berarti tegak, qaiman hale berdiri. Mutawajihan halim menghadap kiblat, mutawajihan halim menghadap ilal kiblati, pada kiblat. Wa yurawiha, dan kemudian merenggangkan siapa musolli baina qadamaih, di antara kedua telapak kakinya musolli. Dalam keterangan kitab di sini maksudnya adalah jadi kaki kita itu di dalam keterangan kitab di sini adalah baina kami berkata walatukan qadami miqdar arba'a asabi. Jadi kira-kira 4 telapak tangan ini. Jadi kamu berdiri, kaki satu sama kaki itu kamu kira-kira jaraknya 1, 2, 3, 4. Jangan terlalu lebar, jangan terlalu, jadi kurang lebih 4 jari ini, 4 ini asabi ya. Jari ini berapa? 1, 2, 3, 4. Jadi berdirinya seperti itu. Walayadumu, dan jangan mengumpulkan siapa orang huma kepada qadamai, jangan dirapatkan. Wa inna dzalika, maka sesungguhnya itu yang yuraweh mimma, itu dari perkara karena ada apa ma yustadallu, bisa diambil dalil bi dengan ma'ala fikir rojul, atas faham agamanya seseorang, ala fikir rojul, atas faham fikihnya seseorang. Waqad naha, dan sungguh melarang siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam anis sofni wassobdi fis salat. Jadi Rasulullah melarang daripada sofni. Tahu sofni sobdi. Wasubdu, dan utawi sobdu, utawi sobdu iktiranul qadamain, itu adalah merapatkan dua telapak kaki ma'an hal bersamaan. Jadi dirapatkan, dirapatkan, merapatkan kedua telapak kakinya. Fi sholati, di dalam wasofni fi sholat. Wasabdu wa iktiranul qadamain ma'an hal bersamaan. Wa minhu qauli ta'ala, dan oleh karena itu firman Allah Ta'ala, muqarranina fil asfad. Orang-orang yang dosa adalah orang-orang yang nanti di akhirat itu dirantai. Jadi mereka itu yang terikat dalam rantai-rantai. Terikat dalam rantai-rantai. Jadi orang-orang ahli maksiat, orang-orang yang ahli dosa, pendosa-pendosa, nanti di akhirat itu pada dirantai-rantai semuanya. Dirantai-rantai. Orang dirantai itu kan tidak bisa renggang. Wasofnu, dan utai sofnu. Wada sofnu itu rafu ihdar rijlain, itu adalah mengangkat salah satu kedua kakinya. Jadi kaki tapi diangkat salah satu sholat, kakinya yang satu diangkat. Wa minhu, dan oleh karena itu qaulu ta'ala, firman-Nya Allah Ta'ala, as-saffatil jiyad, utawi kuda-kuda yang mengangkat salah satu kakinya, al-jiyad, yang bagus. Jadi seolah-olah kalau yang mengangkat itu seolah-olah kayak kuda ya. Hadza utai ini itu ma perkara yurai,
yang menjaga siapa musallihu kepada ma fi rijlih, di dalam kedua kakinya indal qiyam, ketika berdiri. Wa yura'i, dan menjaga siapa musalli fi rukbatih, di dalam kedua lututnya musalli. Wa ma'qidin nataqihi, dan ikatan daripada sabuknya musalli. Ikatan daripada sabuknya musalli, al-intisab pada berdiri. Wa marasu, dan utawi kepalanya musalli, wa marasu, dan utawi kepalanya musalli, in fa insa, maka jika menghendaki siapa musalli, taraka, membiarkan siapa musallihu kepada ras, ala istiwa'il qiyam, atas tegak berdirinya kepala. Wa insa, dan jika menghendaki siapa musalli, atroko, itu menundukkan siapa musalli, atroko, menundukkan siapa musalli kepada apa, atroko, menundukkan ras. Wal itraq, dan utawi menundukkan kepala, akrab, itu lebih mendekatkan, lil khusu', pada khusu', wa aghaddu, dan lebih memejamkan lil basar, menjaga lil basar pada mata. Jadi kaitan dengan kepala, kalau dalam keadaan berdiri boleh tegak saja, berdiri tegak, atau kalau sholat ditundukkan, di sholat keadaan menunduk ya, menunduk ke kepalanya. Faidah stawa, maka tatkala sudah berdiri siapa musalli, faidah stawa, maka tatkala sudah berdiri, faidah apa qiyamuhu, apa berdirinya musalli, wastiqbaluhu, dan menghadapnya musalli, wa itraquhu, dan menundukkannya, menunduk kepalanya musalli, kadzalik, seperti itu, fal yaqra, maka kalau sudah siap seperti fal yaqra, maka hendaklah membaca siapa orang, qul a'udzu birabbin nas. Ini kalau mau sholat itu kamu baca qul a'udzu birabbin nas ya. Sebelum niat itu kamu baca qul a'udzu birabbin nas dulu sampai akhir. Tahassunan, karena mohon perlindungan, dengan surat An-Nas, minasyaiton, daripada syaitan. Jadi baca dulu qul a'udzu birabbin nas, minta perlindungan daripada syaitan. Sumal ya'ti, lantas mendatangkan siapa musalli, bil iqamah, dengan iqamah, bacaan iqamah itu. Wa ingkana, dan jika menghendaki siapa orang, yarju, menghendaki siapa orang, huduraman, pada hadirnya seorang, yaktadi, yang ikut atau yang makmum siapa man bi, dengan man, fal yu'adzin, maka hendaklah azan siapa orang awalan, di dalam permulanya. Walaupun kamu 2 orang, azan saja kalau enggak, atau kalau enggak minimal qomat dulu. Jadi yang penting upayakan jamaah, yang penting upayakan berjamaah ya. Sebelum sholat itu qomat dulu. Summa swal yu'adzin awal, summa liyahdir, summa liyahdir, agar supaya menghadirkan siapa orang, an-niyata, pada niat. Wawa, dan utawi niat itu ayanwi, supaya niat siapa orang fi zuhri, di dalam salat zuhur, masalah umpamanya, wa yaqul, dan mengucapkan seorang biqalbi, dengan hatinya orang, uaddi faridata zuhri lillahi ta'ala, uaddi, menunaikan siapa saya, faridata zuhri, pada wajibnya salat zuhur, lillahi, karena Allah. Nah, ini kalau umpamanya sholat duhur. Kalau sholat asar, maghrib, ya disesuaikan. Liyumayyiza, supaya bisa membedakan musalliha kepada sholat, biqaulihi, dengan sabdanya, biqauli, dengan ucapannya musalli, uaddi anil qada, saya melaksanakan daripada sholat qada, wabil faridah, atau dibedakan dengan sholat wajib, anin nafli, daripada sholat sunnah, wabiduhri, dan daripada sholat duhur, anil asri, daripada sholat asar, wa ghairih, dan selainnya sholat asar. Wal takun, dan hendaklah ada siapa musalli, wal takun, dan hendaklah ada ma'aniya hadil alfat, apa arti-arti daripada ini lafaz, hadiratan, itu dihadirkan, fi qalbi, di dalam hatinya orang. Jadi ketika niat itu harus dihadirkan di dalam hati. Jadi ketika niat harus dihadirkan dalam hati, kamu sholat apa, wajib ini sholat apa ya. Fa innahu, maka sesungguhnya huwa an-niyat, fa inna, maka sesungguhnya keadaan huwa ya apa ini, huwa ya ini, itu an-niyatu, itu huwa ya hadza, itu adalah an-niyatu, niat.
Wal alfatu dan utai beberapa lafaz muzakkiratun itu mengingatkan. Wa asbabun dan menjadi sebab-sebab li khuduri pada hadirnya niat. Wa yastaidu dan bersungguh-sungguh siapa orang ayastadima supaya melanggengkan siapa musolli apa zalika itu semuanya niat tadi ya dalam keadaan dalam hati itu ila akhir takbir sampai akhirnya takbir. Jadi kamu itu ketika niat itu Allahu Akbar. Jadi kamu yang harus hadirkan niat dalam sholat itu ketika Allahu Akbar. Kalau mau usolli sebelumnya itu adalah memandu usolli fardhu zuhri arba'ah rakaat. Usolli fardhu itu bacaan itu kamu hadirkan di dalam hati ketika Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar itu kamu niat. Dalam arti saya niat sholat duhur 4 rakaat wajib karena Allah Ta'ala. Itu kamu niatnya ketika Allahu Akbar. Allahu Akbar. Makanya Allah Akbar itu yang konsen dengan Allah Akbar. Allah apa? Terus konsentrasi kamu bagaimana? Ya. Makanya di dalam niat itu yang paling penting adalah ketika di Allahu Akbar. Ila akhirat hatta la yazwa sehingga tidak hilang apa zalik. Sehingga tidak hilang apa daripada niat tadi yang di dalam apa hati. Fa idza hadara maka ketika sudah hadir fi qalbi di dalam hatinya musolli apa zalika itu tadi maksudnya niat yang terus-menerus di dalam hati fal yarfa maka hendaklah mengangkat siapa musolli yadeh pada kedua tangannya musolli ila hadwi mangkibeh pada melurusi kedua pundaknya musolli ba'da irsaliha setelah melepaskan kedua tangannya itu bihaitsu yuhadi dengan sekiranya melurusi apa arrafu bikafai dengan kedua telapak tangannya musolli mangkibeh pada kedua pundaknya musolli wa bi ibhamaihi dan kedua apa itu jempolnya musolli sahmate uzuneh pada cuping telinga. Apa ya? Ini apa namanya? Ini apa namanya? Daun kan semuanya. Yang paling ujung bawah ini apa? Hah? Ini cuping apa enggak ya? Hah? Kalau kuping ini, kalau ini yang ujung ini loh. Semboh serang ngerti. Apa bagian bawahnya telinga wis? Orang ngerti bahasa Indonesia nih. Bagian bawahnya bawah telinga sahmate udhuni wa birusi asabihi dan dengan ujung-ujung jarinya musolli ru'usa udhuneh pada ujung-ujungnya kedua telinganya musolli liyakuna supaya ada siapa orang itu jami'an itu mengumpulkan bainal ahbar di antara hadis-hadis al-waridat yang kuarid fihi di dalam takbir wa yakunu dan ada siapa orang mukbilan itu ngadep bi kaffaihi dengan kedua telapak tangannya musolli wa bi ibhamai dan kedua jempolnya musolli ilal qiblati pada kiblat wa yabsutu dan beber siapa orang al asabi pada beberapa jari wa la yakbidu dan jangan menggenggam siapa musolliha kepada asabi wa la yatakaffalu dan jangan memaksakan siapa musolli fiha di dalam asabi tafrijan pada di benggangno tafrijan pada di apa ya di benggangno itu direnggangkan wala dhamman dan tidak dikumpulkan bal yatruku sebaliknya membiarkan siapa musolliha kepada asabi ala muqtado tobiha pada hukum tabiatnya asabi iznukila karena dinukil fil asar di dalam hadis fil asar di dalam asar apa an-nasru apa membentangkan apa membeberkan wadhamu dan dikumpulkan wa dzata ini bainuma di antara keduanya fahuwa aula itu lebih utama. Perhatikan di sini. Jadi ketika kamu takbir, perhatikan. Kalau kamu takbir, perhatikan. Ini tangan ini melurusi pundak. Tangan ini lurus pundak. Terus yang ini lurus pundak. Ini jempol-jempol kamu, ini lurus dengan ujung telinga kamu yang bawah. Jadi menghadapnya ke kiblat. Allah,
Allah. Tidur, bangun, tidur. Allah. Perhatikan, ini sampai di ujung telinga bawah. Ujung jari yang ini di bagian kepala yang atas. Allahu Akbar. Semuanya menghadap kiblat. Semuanya menghadap kiblat. Jangan kamu takbirnya di atasnya begini. Jangan di atasnya. Allah, tidak boleh. Jadi di sini, pas di sini. Lah ini dibeberkan atau digenggam, jangan terlalu dipaksa. Biarin aja wis. Jadi kayak gini, Allah. Jangan langsung kenceng banget gini, jangan kau lebarkan banget begini. Jadi pas begini, Allahu Akbar. Semuanya ini menghadap kiblat. Semua menghadap kiblat ya. Ini kira-kira pas lurusnya ini. Di sini pas lurusnya di sini. Yang ini ujung-ujung yang atas, paham ya? Ya di atas pundak kita, di atas pundak. Allahu Akbar. Paham? Kalau takbirnya biasanya gini. Yang lurus, jangan kau begini. Allahu Akbar. Kalau begini berarti yang menghadap apa? Sisi tangan kamu. Allahu Akbar. Kamu begini atau begini? Begini atau begini? Ini ya. Harus begini. Allahu Akbar. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah.